peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini oleh seluruh gereja Tuhan yang berlandaskan kepada kepercayaan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya atas umat manusia. Juga gereja Tuhan yang mempercayai apa yang tercatat di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan yang menyatakan fakta sejarah kematian Yesus bagi umat manusia. Termasuk kami ya Bapa sebagai salah satu dari gerejamu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami umat-Mu ya Bapa untuk semakin lebih dalam. Kalau setiap tahun kami memperingati kematian Tuhan, ini bukan sekedar tradisi, ini bukan sekedar satu kebiasaan, tapi biarlah ya Bapa itu semua keluar dari hati kami, kerinduan kami yang dalam untuk mengingat pengorbanan Tuhan yang besar bagi kami. Karena itu Bapa, ketika kami mau mempelajari firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, memimpin hamba-Mu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, dan memimpin seluruh jemaat-Mu mendengar dengan baik firman yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bersama-sama surat Ibrani pasal yang ke-10. Saya harapkan lampunya semua dinyalakan ya. Ini membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama, membuka dari Ibrani pasal yang ke-10. Sebetulnya ayat 1 sampai 18, tapi saya akan membacakan beberapa ayat yang penting bagi kita sekalian. Ibrani 10 ayat 1 sampai yang ke-4 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 8 dan 9. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ayat 14 sampai 18. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa.
Demikian bacaan firman, berbahagialah kita yang tekun membaca firman, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, tema kita hari ini adalah Kristus korban yang sempurna. Christ is the perfect sacrifice. Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Saudara, selama minggu-minggu sengsara dalam Prapaskah telah dipaparkan kepada kita semua setiap korban-korban dalam aturan hukum Taurat. Saudara masih bisa melihatnya di YouTube GKI Surabaya. Setiap korban-korban itu memiliki maksudnya sendiri, menyatakan bahwa setiap dosa kesalahan umatnya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik secara pribadi, personal, maupun secara umum, secara kelompok bersama-sama atau komunal. Juga bagi pemimpin, baik pemimpin agama, baik pemimpin masyarakat, maupun juga rakyat biasa sampai rakyat jelata. Saudara, semuanya diberikan aturan-aturan oleh Tuhan. Rakyat biasa, rakyat jelata yang kurang mampu pun harus mempersembahkan korban. Salah satunya yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus sendiri untuk pentahiran ibunya setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka pada hari ke-40 dipersembahkan korban burung tekukur, ya, untuk pembersihan, penyucian bagi ibu atau Maria. Jadi saudara, tidak ada satu orang pun di antara orang Israel yang bisa excuse, yang bisa ditoleransi. Oh, karena kamu orang miskin nggak perlu kasih korban. Nggak ada itu. Kamu orang miskin, ada aturan korbannya. Nggak mampu beli domba, oke, kamu beli burung tekukur, burung merpati yang harganya cuma seduit saja. Harganya murah. Jadi saudara, tidak ada alasan. Karena bagi Tuhan dosa adalah dosa. Saudara ingat di sini. Bagi Tuhan dosa adalah dosa. Tidak ada itu dosa kecil, dosa besar. Tidak ada. Kadang-kala orang Kristen sudah tidak tahu kenapa ya bisa muncul pikiran, ini cuma dosa kecil, gak apa-apa. Berbohong sedikit, gak apa-apa, ini cuma bohong. Padahal saudara, dosa itu dosa bagi Tuhan. Karena itulah saudara, setiap korban itu harus terus dilanjutkan. Jadi saudara, orang Yahudi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, apalagi dalam Paskah, mereka harus selalu mempersembahkan korban. Nah, di sini apakah ada batas waktunya? Nah, karena itulah surat Ibrani tadi menerangkan mereka harus terus-menerus melakukannya. Tapi itu cuma gambaran, itu cuma bayangan dari yang akan datang, yaitu korban yang sempurna dari Yesus. Apalagi saudara, setelah orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, saudara, Tuhan sudah pernah berkata, kamu lihat bait Allah ini, kamu lihat bangunan megah ini, satu hari tidak ada satu batu pun yang menumpuk satu dengan yang lain. Karena waktu itu ketika bait Allah terbakar, karena dindingnya dilapisi emas dan banyak peralatan-peralatan dari bait Allah, ya, seperti misalnya tabut Allah dan beberapa peralatan seperti kaki dian, kemudian tempat untuk menaruh roti mana, ya, kemudian untuk ukupan yang semuanya terbuat dari emas, itu semua meleleh sehingga prajurit Romawi melihat ada emas, mereka mencungkil semua batu-batu yang ada, yang menumpuk untuk mendapatkan emas yang meleleh itu. Dan bait Allah sampai sekarang sudah tidak ada lagi.
Saudara mau pergi ke Yerusalem, silakan lihat apakah ada bait Allah? Tidak ada lagi. Ketika bait Allah sudah tidak ada lagi, berarti itu semua menunjukkan bahwa korban yang Yesus Kristus lakukan, korban yang sempurna, yang tidak dibutuhkan lagi korban-korban yang lain. Saudara, saya katakan sempurna. Tadi malam dalam kebaktian doa kita, setelah kita doa puasa, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, doa puasa, kita tutup malam hari dengan doa bersama-sama. Firman Tuhan yang saya sampaikan adalah sudah selesai perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Saudara, Injil Yohanes mencatat bahwa lalu sebelum Yesus mengucapkan kata sudah selesai, dia meminum anggur asam. Karena sebelumnya Yesus mengatakan aku haus, aku haus. Lalu orang mendengar di situ, kemudian prajuritnya mungkin memberikan anggur asam. Anggur yang jelek, anggur untuk para penyamun, anggur untuk orang-orang miskin, anggur asam yang jelek. Supaya Yesus membasahi bibirnya, supaya Yesus membasahi mulutnya, supaya Yesus membasahi kerongkongannya yang sudah kering. Menahan penderitaan yang dahsyat itu. Dari semalam ketika dia sudah ditangkap oleh pengkhianatan dari muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Dia ditangkap, langsung dibawa terus diadili, dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke Pontius Pilatus, dibawa ke Herodes, dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus. Terus menjalani itu, tidak tidur. Sampai siang hari jam 12 dia disalibkan. Dan jam 3 sore dia katakan sudah selesai, menghembuskan nafasnya. Mengapa Yesus harus minum anggur asam? Supaya dia membasahi bibirnya yang sudah kering. Lidahnya yang mungkin sudah melekat dengan langit-langit yang ada di mulutnya. Kerongkongannya yang juga sudah kering. Sebelumnya sudah ketika memang dia mau disalibkan, sudah disiksa. Sudah di dalam Injil Matius dan Injil Markus mencatat Yesus mau dikasih anggur bercampur empedu atau mur. Matius mencatat bercampur empedu. Markus mencatat bercampur mur. Yesus menolak. Yesus mencicipi sedikit tapi kemudian tidak mau meminumnya. Mungkin meludahnya. Mengapa? Oleh karena seolah-olah prajurit Romawi mau memberikan rasa kemanusiaan. Karena anggur bercampur empedu atau bercampur mur itu bersifat menahan sakit. Saudara dan saya kalau sakit kepala ataupun sakit gigi, tolong Panadol, tolong apa saja. Saudara masing-masing sudah punya obat penahan sakit bukan? Yesus saudara pada waktu itu sudah tahu anggur bercampur empedu, bercampur mur. Dia tidak mau meminumnya. Karena dia mau menanggung hukuman Allah dengan gentle. Menanggung hukuman Allah tanpa ditutup-tutupi dengan menahan rasa sakit. Dia mau apa? Menanggung semuanya tanpa penahan rasa sakit. Karena itulah saudara, korban Yesus sempurna. Apakah orang Yahudi saudara ketika mau mempersembahkan domba, mau mempersembahkan lembu, kasihan ya lembunya, kasihan dombanya, kasih penahan sakit. Lalu baru disembelih. Tidak saudara. Jadi saudara kalau Yesus katakan dia adalah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan itu ketika di khotbah pertama kali melihat Yesus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus betul-betul melakukannya. Dia sebagai manusia, dia sebagai Allah yang sempurna juga. Di
dikorbankan. Dia tidak mau ditahan oleh anggur bercampur empedu atau mur itu. Tidak. Dia tidak mau memanipulasi korban yang sempurna itu. Tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu korban yang sempurna ini membuat apa, saudara? Membuat penghapusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Inilah yang pertama. Surah Ibrani mencatat setiap tahun terus menerus. Bahkan saudara, di dalam ayat yang ke-11 juga dicatat saudara bahwa tiap-tiap hari para imam itu melakukan pelayanannya berulang-ulang. Namun itu semua tidak bisa menghapuskan dosa. Tidak bisa menyempurnakan. Karena itu bukan hakikat keselamatan. Bukan hakikat keselamatan. Karena itulah saudara, dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, tidak mungkin darah lembu, darah domba menghapuskan dosa manusia. Tidak mungkin. Tuhan segala katakan sendiri dalam Kejadian, saudara, pasal 9 ayat 5. Darah manusia ada dada, nyawa manusia ada dada darahnya. Ya, karena itulah nyawa manusia itu begitu penting. Memang darah itu adalah lambang, tanda di mana nyawa itu bergantung di situ. Tetapi saudara, mungkinkah darah domba menggantikan manusia? Beda kualitas. Domba adalah domba, lembu adalah lembu, burung tekukur adalah burung tekukur. Tidak mungkin darahnya menggantikan manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin. Karena itulah saudara, dosa manusia itu adalah hutang nyawa yang luar biasa. Dan yang dituntut oleh Tuhan bersifat langgeng, bersifat kekal. Mari saudara, kita membaca satu ayat yang dari sejak saya menjadi Kristen bertobat, ketika membaca Mazmur 49, saya sangat terkesan sekali. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 49 ayat 8 sampai ayat 10. Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Saudara, Mazmur yang memang ditulis oleh Bani Korah ini, Mazmur yang begitu penting, yang menyatakan bahwa dosa adalah hutang nyawa. Tebusannya harus bersifat kekal, seterusnya, selama-lamanya. Mana mungkin sudah, saudara dan saya pun tidak bisa. Saudara dan saya tidak mau Yesus menanggung sendiri, ya sudah mati. Tebusannya di mana? Di neraka selama-lamanya. Itu namanya menanggung hukuman Allah. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itulah hanya Kristus yang tidak berdosa yang dapat menggantikan manusia yang berdosa. Manusia yang tidak berdosa itu Yesus Kristus yang menggantikan kita semua manusia yang berdosa. Paulus mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Itu saudara, sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan sudah mengatakan sebelumnya kepada Adam, semua buah dalam taman ini
boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, kamu jangan memakannya karena kamu pasti mati. Seorang anak Tuhan bernama Tozer mengatakan, Tuhan mengetahui satu-satunya cara menghentikan manusia yang berdosa adalah mati. Karena kalau manusia tidak mati-mati, kalau dia berdosa dan tidak mati-mati, waduh, saudara dan saya kerepotan semua. So itulah ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan langsung menempatkan malaikatnya, ya, dengan apa? Pedang yang menyala-nyala untuk melindungi buah kehidupan, pohon buah kehidupan, supaya manusia tidak mengambilnya dan mereka hidup selama-lamanya. Jadi saudara, Tuhan sudah tahu. Karena itulah sebelum dalam keadaan yang masih baru dicipta, Adam pada waktu itu dicipta menurut gambar Allah, Tuhan sudah peringatkan, kamu pasti mati. Itulah untuk mencegah manusia tidak mengambil buah pohon kehidupan, maka Tuhan menempatkan malaikatnya untuk dengan pedang menyala-nyala supaya Adam dan Hawa tidak memakan, bahkan juga mengusirnya dari Taman Eden. Saudara, Kristus yang tidak berdosa itu menggantikan kita orang yang berdosa ini. Saudara, suatu hari ada seorang kaisar yang berkuasa di Rusia bernama Kaisar Nikolas. Maka kaisar ini saudara sangat rajin untuk memperhatikan dan menginspeksi prajurit-prajuritnya. Di dalam suatu keadaan saudara, dalam siaga perang saudara, Nikolas mengunjungi sekelompok pasukan. Lalu saudara, ada seorang prajurit waktu itu yang memang keadaannya miskin, sedang duduk-duduk dalam keadaan yang benar-benar putus asa. Dia punya banyak hutang. Dia mencatat hutang-hutangnya. Dia hutang ke siapa? Dia harus bayar hutangnya kapan? Dia catat semuanya, dia catat semuanya, dia catat. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya membayar hutangnya. Daftarnya ditulis dalam selembar kertas yang demikian lumayan panjang. Lalu dia tulis di paling bawahnya setelah ditotal semua, siapa yang akan membayarnya. Lalu prajurit itu sudah lihat terus, renung, dia nggak bisa, putus asa. Otaknya udah buntu. Sudah buntu betul-betul. Siapa yang dia bisa minta tolong? Tidak ada. Siapa yang akan membayarnya? Lalu dia tertidur di situ dengan kertas yang masih ada di sebelahnya. Tidak lama kemudian Kaisar Nikolas itu datang melintas ke atasnya. Lalu dia melihat kertas itu. Lalu dia melihat daftar hutang-hutangnya. Lalu ditulis siapa yang akan membayarnya. Maka Kaisar langsung mengambil pena yang ada di situ. Ditulis Kaisar Nikolas yang membayarnya. Saudara, demikianlah saudara dan saya. Yesus di atas kayu salib. It is finished. Sudah selesai. Yesus membayar semua dosa kita semua. Bahkan semua orang di seluruh dunia, siapa yang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Saudara, ini adalah ajaran Alkitab. Ini adalah pengharapan dari Alkitab satu-satunya buat umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
prajurit itu saya tidak tahu lagi karena tidak diceritakan di dalam buku ilustrasi tersebut. Tapi yang jelas kalau prajurit itu bangun dan melihat catatan kertasnya bahwa hutangnya dibayar oleh kaisarnya sendiri, betapa bahagianya dia. Saudara dan saya bagaimana? Kalau dosa kita telah dibayar bukan oleh sang kaisar, tapi kaisar di atas kaisar, raja di atas segala raja. Adakah sukacita yang sungguh-sungguh di mana kita kemudian juga berani untuk memberitakan Injil Tuhan kepada siapapun yang belum menerima Tuhan? Yang kedua, mengapa korban Yesus itu sempurna? Bukan hanya untuk penghapusan dosa yang sempurna itu. Maksudnya dosa itu betul-betul dihapuskan. Supaya dengan demikian yang kedua, menyucikan hati kita. Membersihkan hati pikiran kita. Saudara, tujuan ibadah korban di dalam perjanjian lama sebetulnya adalah penyucian. Dan penyucian itu harus bersifat kekal untuk sempurna. Tapi kalau terus-menerus harus mengorbankan berarti apa? Berarti selalu tahu, oh betul ada dosa. Karena itu tadi di ayat yang keberapa itu katakan untuk menyatakan bahwa ada dosa, ya ada dosa. Mengingatkan adanya dosa, ayat yang ketiga. Nah saudara, tetapi dengan korban yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, karena yang dipersembahkan adalah darah Yesus sendiri, yaitu darah anak manusia yang sempurna, sehingga sejajar tepat untuk menebus manusia, sesama manusia. Sehingga saudara dan saya, hati kita disucikan, pikiran kita disucikan dari segala kejahatan. Mengapa harus hati dan pikiran? Karena hati dan pikiran itu adalah pusatnya manusia. Saudara, dari kelakuan kita, dari tingkah laku kita, tidak diketahui isi hati kita. Sekarang ini kita semua duduk dengan tenang, ya. Semoga betul-betul saudara dan saya semua hatinya, pikirannya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bisa saja sudah kelihatannya tenang-tenang, tapi pikirannya ngelantur ke tempat lain. Hatinya sedang tidak di sini. Hatinya sedang di rumah mungkin. Hatinya sedang di bisnisnya mungkin. Bisa saja. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena itulah kalau Tuhan Yesus mengampuni kita. Berarti apa? Hati kita betul-betul sudah disucikan. Dan hati kita menjadi milik Tuhan. Distempel oleh Tuhan. Penyucian hati pikiran ini menunjukkan kepada kelahiran baru. Kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah dalam pasal 10 ayat yang ke-14 sampai 18 mengenai bagaimana Roh Kudus bekerja. Bahwa Roh Kudus menanamkan, menuliskan hukum Taurat di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Ini janji Tuhan dalam kitab Yeremia, kitab Yehezkiel. Akan ada perjanjian baru di mana Taurat itu tidak lagi dituliskan di dalam loh-loh batu, tetapi dituliskan di dalam loh-loh daging, yaitu hati dan pikiran manusia. Itu saudara, saya berulang kali khotbah di atas mimbar ini. Orang yang menyebut dirinya Kristen betul-betul sudah lahir baru. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Dia ingin membaca firman Tuhan. Saya selalu ngomong itu bukan. Saudara, bukan saya menghakimi saudara. Tidak. Karena ini firman Tuhan. Yesus sendiri juga sudah katakan. Firman yang kuucapkan akan menghakimi siapapun yang mendengarnya. Sebetulnya menghakimi itu tidak salah saudara. Karena apa? Itu salah satu sifat untuk apa? Mengoreksi kita. Sehingga kita akan bertanya, apakah saya sungguh-sungguh Kristen ya? Kok saya males ya baca Alkitab? Kok saya
males ya untuk betul-betul merenungkan Alkitab firman Tuhan. Seharusnya itu menjadi koreksi bagi kita semua. Evaluasi yang membuat kita berlutut bersujud kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kenapa saya demikian Tuhan? Kasihani saya. Di satu daerah pertanian di Australia, ada seorang petani yang anaknya memelihara 2 ekor anjing. Anjing itu sangat baik sekali. Tetapi ayah dari anak-anaknya, sang petani itu sangat benci sama anjing. Karena itu saudara, kedua anjing itu sebetulnya tidak diizinkan bersama-sama di dalam rumah mereka. Sebab itu walaupun anaknya senang, saudara, papanya tidak mau, tidak boleh masuk ke rumah, mereka harus tinggal di luar. Tapi mereka punya daerah perkebunan yang cukup luas. Makanan yang diberikan karena papanya lebih berkuasa bukan? Anaknya senang anjing boleh, tapi papanya tidak suka anjing, saudara. Hanya papanya, tidak bisa kasih makanan yang bagus, kasih makanan sisa. Pokoknya makanan sisa, bahkan kalau mungkin makanan yang sudah bau dikasihkan. Ya sudah, mau apa? Karena dasarnya benci sekali. Dan bahkan sang petani itu suka memukul, menyakiti kedua anjing itu. Walaupun sebetulnya setia berjaga-jaga di rumah mereka. Pendek kata saudara, perbuatan sang petani ini betul-betul dibilang jahat lah. Tidak berperi kebinatangan gitu. Ya. Nah suatu kali saudara, petani ini ya kembali dari ladang, dia jatuh ke dalam sebuah lubang. Jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Tidak mungkin dia bisa naik sendiri. Wah, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk apa? Naik supaya keluar dari lubang tersebut. Tetapi sudah tidak berhasil. Apalagi pada waktu itu musimnya sudah mulai memasuki musim dingin. Dia berpikir, waduh, jikalau malam hari bagaimana? Jikalau dia ada terus di lubang tersebut dan mati kedinginan bagaimana? Dia berteriak-teriak minta tolong. Tapi itu daerah pertanian, saudara, mana ada yang mendengar. Namun saudara, anjing kesayangan putranya ini mendengar teriakan sang majikan. Dan anjing itu langsung, ya anjing pendengarannya selain penciumannya, anjing pendengarannya sangat tajam. Sehingga sudah anjing itu langsung mencari sumber suara tersebut dan menemukan sang majikan sedang ada di lubang tersebut. Saudara, bagaimana caranya? Yang jelas saudara, dengan sekuat tenaga kedua anjing yang setia itu saudara tetap melakukan kewajibannya menolong tuannya. Akhirnya saudara, sang petani ini bisa naik kembali dari lubang tersebut. Dari kebencian yang begitu luar biasa, hanya petani ini berterima kasih kepada kedua anjing tersebut dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan boleh tinggal bersama-sama di dalam rumah mereka. Saudara, anjing adalah hewan yang boleh dikatakan setia. Beda dengan kucing. Kucing boleh dikatakan kurang setia. Tapi anjing itu setia. Saudara, walaupun telah diperlakukan tidak baik, anjing itu tetap mau menolong. Setelah keberhasilan dua anjing itu menolong tuannya, dibebaskan dari keadaan yang berbahaya.
maka sang petani itu bertransformasi, langsung mengingat dan langsung memperlakukan kedua anjing tersebut dengan sebaliknya. Tadinya begitu benci menjadi begitu menyayangi. Saudara, apa yang telah Yesus Kristus lakukan untuk kita? Dia telah menebus kita. Dia telah memikul hukuman dosa atas kita. Dia telah menanggung murka Allah yang dahsyat atas kita. Apakah kita bertransformasi? Apakah kita betul-betul memahami ini? Saya sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Korban-korban itu saya dikotbahkan dalam setiap minggu. Dan hari ini kita melihat korban yang sempurna itu, sempurna luar biasa. Apakah ini semua tidak membuat kita ditransformasi oleh Tuhan? Membuat kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Pada waktu satu upacara upacara pemakaman dari jemaat kita, saudara. Saya ketemu dengan anaknya. Saya katakan kepada seluruh keluarga, saudara, kita sangat mengasihi Tante Ana. Tante Ana sudah meninggal dunia. Kepada semua anak-anak, menantu, cucu menantu, bahkan cicit, bahkan seluruh keluarga. Tentu kita ingin bersama-sama dengan orang tua, orang yang kita kasihi. Yang kita percaya bahwa oleh iman kepada Yesus Kristus, tante ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dengan coba belajar setia beribadah kepada Tuhan. Saya ingat Tante Ana selalu ikut YouTube-nya GKI Surabaya. Lalu saudara, setelah selesai saya harapkan seluruh keluarga setia kepada Tuhan. Kemudian anaknya setelah selesai semua bertemu dengan saya. Pak Yonos, sorry ya, nama anaknya juga Yohanes. Saya juga Yohanes. Jadi Yohanes panggil Yohanes gitu. Saya akan mendengarkan khotbahnya Pak Pendeta. Tapi tolong saya ini orang Kristen napas. Saya tadinya nggak ngerti apa itu napas. Napas itu saya pikir bernafas gitu. Napas itu ternyata singkatan Natal Paskah. Saya baru tahu di tempat penguburan itu. Ternyata beberapa rekan hamba Tuhan ini sudah tahu lama. Saya ini ketinggalan zaman. Orang Kristen napas Natal Paskah. Asal jangan hanya Natal pas-pasan lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebetulnya kita jangan hanya menjadi orang Kristen pada waktu Natal dan Paskah. Kalau bisa setiap minggu kita datang beribadah. Bahkan setiap hari kita datang menghadap Tuhan. Kita datang mau mendengarkan firman Tuhan. Datang mau merenungkan firman Tuhan. Itu namanya transformasi. Itu namanya perubahan. Itu namanya lahir baru. Saudara, saya tidak tahu kehidupan saudara sekalian satu-satu. Tapi Tuhan tahu. Begitu juga Tuhan tahu saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena itulah apakah menjadi kerinduan petani yang begitu jahat kepada anjingnya. Akhirnya anjingnya tetap menolong walaupun telah diperlakukan begitu jahat. Tetap menolong membuat sang petani itu berubah langsung. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yang telah saudara mengampuni kita, mengorbankan dirinya untuk kita, menggantikan kita, menanggung semua murka Allah sehingga saudara dan saya tidak perlu dihukum selama-lamanya di neraka.
Apakah itu tidak membuat kita ditransformasi oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan? Karena Roh Kudus, kalau betul-betul saudara disentuh oleh Roh Kudus, saudara Roh Kudus bekerja berkarya dalam diri saudara, pasti saudara akan dilahirkan baru oleh Dia dan membuat saudara mengerti dan membuat saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sehingga ada kerinduan. Coba walaupun tidak ngerti Alkitab semuanya nggak apa-apa, tapi terus coba dekat dengan Tuhan. Itulah saudara yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Demikianlah korban yang sempurna dari Yesus untuk kita. Bagaimanakah dengan kita selanjutnya? Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari, yang telah boleh disampaikan kepada kami. Kristus adalah korban yang sempurna. Karena korban Yesus menghapus semua dosa manusia. Dan korban Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyucikan hati pikiran kami. Itulah yang artinya bertobat. Itulah yang artinya lahir baru di dalam diri kami orang percaya. Biarlah ya Bapa, tolonglah lewat Roh Kudus berbicara kepada setiap kami masing-masing untuk kebenaran firman ini. Sehingga ya Tuhan, kami betul-betul akan dituntun senantiasa oleh Tuhan bagaimana hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan beri kami kekuatan, tekad, kemampuan untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang belum diselamatkan. Sehingga dengan demikian ya Bapa, hidup kami sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan, karena kami adalah saksi-saksi Tuhan, saksi yang hidup. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan memasuki perjamuan kudus bagi pengurus yang bertugas untuk